Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja KTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tarlako. Perkenalkan, nama saya Abdul Luis SPDSD dengan nomor UKG 2015 023 7567 dengan NIM A61122063. Ini adalah name dan formulir pendaftaran ujian kinerja saya. Pada kesempatan hari ini, Rabu 05 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran ujian kinerja di SDN Impres 1 Bobalo, Desa Bobalo, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Motong, untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tarlako dengan mengambil tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 3 di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikutnya adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini diajarkan sama itu sampai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang pimpin doa biasanya siapa? Ayo. Ya, silakan, ayo pimpin doanya. Kita belajar dimulai. Bismillah.
Lancar. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Muhammad Fadil, Hadir. Rafa, Hadir. Sahril, Hadir. Belinda, Hadir. Sadrina, Hadir. Denny. Hadir. Berarti ada berapa yang tidak hadir? Ada berapa orang tidak hadir teman-teman? Ada 2 orang ya. Tiga. Amin. Oh, siapa namanya? Sultan. Oh ya, ada Sultan ada. Oh ya, ya, ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Tanah Airku dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada tepuk tangan dulu. Pernah nonton sinetron Bawang Merah dan Bawang Putih? Siapa yang pernah angkat tangan? Saya. Ya. Sifatnya bawang merah itu bagaimana? Sifatnya bawang putih? Baik. Yang kita tiru di situ apa? Bawang putih. Bawang putih. Saya beri tugasnya menyapu lantai ruangan kelas hari ini. Tugas kebersihan siapa? Oke. Kalau ruangannya penuh sampah bagus tidak? Tidak. Berarti dia harus bersih. Kalau halaman sekolahnya kita penuh sampah, bagaimana? Bagus tidak? Tidak. Harus kita bersihkan. Nah, pelajaran kita hari ini itu adalah tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video tentang cerita semut dan belalang di PowerPoint, siswa mampu membandingkan sifat-sifat tokoh yang terdapat dalam cerita dengan detail. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai sifat tokoh yang patut dicontoh, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis rencana kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar tempat tinggal kita atau di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan menjaga kelestarian alam dan menulis laporannya dengan detail. Nah, sekarang itulah yang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi manfaat dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman sekolah, membantu orang tua di rumah, menyapu halaman, kemudian apa lagi? Mencuci piring. Kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana
tokoh-tokoh dalam cerita dongeng misalnya. Berarti kita bisa menentukan tokoh yang baiknya ini, tokoh yang buruknya ini. Nah, sekarang kita lihat video pembelajaran sekarang. Perhatikan videonya ya. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam gudang yang menjadi rumah. Berbeda dengan kawanan Snoop yang lain, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Apa yang sedang kalian lakukan? Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik santai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian lalu meninggalkannya. Ayo, kita makan bersama. Inilah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang mengerti bahwa masak akan merugikan diri sendiri. Itulah video pembelajaran kita hari ini. Jadi tugas kalian itu dalam kelompok berdiskusikan kira-kira tokoh yang ada di dalam cerita tadi apa semua, tokohnya apa semua, kemudian wataknya bagaimana, apakah dia bekerja keras atau bagaimana, itu nanti di dalam kelompok akan kita diskusikan. Kemudian kalau ada cerita dongeng seperti ini pasti ada tokohnya. Tokohnya itu adalah orang atau binatang atau hewan apa saja yang ada di dalam video atau cerita itu disebut tokoh. Nah, ada juga tokoh di dalam kebersihan lingkungan. Misalnya tadi menyapu halaman, berarti itu disebut tokoh juga. Orang yang menyapu ruang kelas, berarti itu adalah tokoh juga. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya lagi. Nah, ini gambar apa ini? Orang yang bekerja bakti, menanam apa? Di daerah pantai menanam pohon bakau ada di pantai. Jadi kemudian gambar berikutnya orang yang apa itu? Membersihkan sampah. Ada alatnya tidak? Apa? Ada kantongan plastik. Nah, sebentar juga di dalam diskusi nanti kita akan mengerjakan LKPD yang Bapak akan bagikan sebentar nanti. Nah, oke, ada LKPD-nya. Jadi kita kerja kelompok sebentar. Kalau tidak mengerti, kelompoknya tidak mengerti, tolong ditanyakan sama Bapak ya, supaya bisa dijelaskan. Ya. Kelompok satu saja. Kelompok satu kelas, yang ini kelompok satu, kemudian kelas berapa? Ya itu kelompok dua ya. Taruh nama kelompok saja ya.
di atasnya taruh nama kelompok, kemudian paragraf ini. Iya, taruh nama kelompok berapa? Sudah bisa paham cara pengertiannya? Sudah semua? Sudah? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1 yang mau presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, membuang sampah ke dalam sungai. Menanam banyak pohon. Melakukan penghijauan. Tidak membuang sampah ke dalam sumur. Membersihkan sumur. Air sumur. Tidak membuang sampah ke dalam sumur. Membersihkan sumur. Menghemat penggunaan air bersih. Keranjang sampah. Keranjang sampah. Ya sudah? Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita pindah lagi ke kelompok 3. Silakan. Sumber daya alam. Sungai, air sumur. Rencana kegiatan tidak membuang sampah ke dalam sungai. Menanam banyak pohon. Melakukan penghijauan. Tidak membuang sampah ke dalam sumur. Membersihkan sumur. Menghemat penggunaan air bersih. Alat yang digunakan keranjang sampah,
cangkul, keranjang sampah sikat sapu. Oke, kemudian kelompok 3. Ya, sekarang kelompok yang terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat setuju karena setiap hari selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpan di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Tidak setuju karena malas bekerja sehingga pada saat musim dingin mereka kekurangan makanan. Semut karena dengan bekerja kita dapat menyimpan persediaan makanan pada saat-saat tertentu. Oke, tepuk tangan. Berikutnya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat, ayo semangat. Membersihkan sumur, melihara sumur agar kebersihan air bersih, tetap terjaga, mengerajam sampah dan sikap mempersiapkan alat-alat pembersihan, bersihkan sumur yang dapat dijangkau, membersihkan bak mandi dengan sikap membersihkan kamar mandi lakukan dengan rutin. Oke, tepuk tangan. Sekarang coba perhatikan buat dulu ya. Yang kita pelajari hari ini apa semua? Yang di video tadi apa? Tentang apa? Ya. Kemudian apa lagi? Semut dan? Semut dan? Kemudian apa lagi? Melestarikan? Pelestarian lingkungan. Kemudian manfaat yang dapat diambil dari pelajaran ini apa? Supaya dia bekerja, karena kita kalau dia bekerja akan mendapatkan hasilnya. Kalau kita rajin belajar akan mendapatkan hasilnya, yaitu nilainya bagus. Nilainya bagus ya. Kemudian keterampilan yang dapat kamu dapatkan di sini apa? Cara apa? Cara memelihara lingkungan di sekitar kita. Kemudian, apa yang kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Apa? Meneladani sikap tersebut. Kemudian apa lagi? Selalu membersihkan lingkungan sekitar kita. Misalnya ruangan kelas harus dibersihkan, halaman sekolah harus dibersihkan. Kemudian yang kita contoh dari video pembelajaran tadi apa? Tentang apa? Orang semut. Ya? Semut, bagaimana semut? Dia rajin. Semut apa? Dia rajin bekerja. Kalau belalang? Berarti yang kita contoh yang mana? Kita contoh itu adalah semut. Kemudian untuk menjaga ruangan kelas tetap bersih, kita harus apa? Kita harus membersihkannya dengan apa? Dengan alat apa? Dengan alat sabun. Kalau kita membersihkan kamar mandi, alatnya apa? Alatnya sikat, supaya jadi bersih. Kalau sungai kita supaya tidak terjadi banjir, maka kita menanamnya dengan pohon atau hijauan. Oke. Sekarang kita evaluasi ya. Kita yang mengadakan evaluasi. Oke. Ini individu satu persatu ya. Taruh nama di atas.
Yuk. Sudah cukup? Aduh, berapa orang tadi? Ya, di silang. Jadi A, B, C, D-nya itu di silang. Mana yang dianggap benar itu yang di silang. Silakan. Kalau soalnya tidak dimengerti, tolong ditanyakan, ya. Ya. Jadi di atas taruh nama kelas berapa? Ya. Di atasnya ini ditaruh nama, kemudian kelas berapa ya? Kelas 4, oke. Sudah semua? Ya. Sekarang kumpul satu kelompok per kelompok, kumpul per kelompok. Satu orang saja yang maju, satu orang saja yang maju. Satu orang saja yang maju ke depan. Ayo satu orang saja yang kumpul. Satu orang saja yang kumpul. Oke, sudah semua dikumpul? Sudah. Coba perhatikan dulu. Yang pertama dari pembacaan hasil diskusi tadi itu masih ada kekurangan sedikit. Dia kalau membacanya itu lengkap. Nama kegiatannya apa, tujuannya bagaimana, alat-alat yang dibutuhkan bagaimana, langkah kerjanya bagaimana, dan cara kerja. Tapi secara keseluruhan presentasinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Kemudian, oke, dari hasilnya evaluasi ini semuanya bagus. Nah, yang nomor 5. Yang nomor 5 itu jawabannya harusnya menyiram bunga mawar, membersihkan gulma di sekitar bunga mawar. Jadi itu jawabannya. Jadi yang jawaban A itu salah. Yang nomor 5 jawabannya itu adalah bagian C. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah kekeringan. Yang nomor 4. Itu harus dirubah, oke? Nah. Kemudian Pak Guru menginformasikan lagi, kalau nilainya di bawah 50% secara keseluruhan, maka diadakan rame dia. Tapi kalau di atas mencapai KKM, di atasnya berarti harus diberikan pengayaan. Oke? Sekarang kita menyanyikan lagu Isi senang-senang dulu, ayo. Sambil berdiri. Ya, 1, 2, 3. Silakan. Oke, silakan. Doa keluar ya.
doa ini kita mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat di masyarakat ataupun di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.